Yang Darren ya. Yes, yang Mas. Apa kabarnya, Darren? Baik, Baik, masnya. baik ya. Baik. Saya juga baik. Jadi Masnya kesini naik apa? Ini kan buat saya. Iya, betul dulu ya. Jadi emang Masnya kesini ada gundah gulaan apa nih Masnya kesini? Coba cerita, Mas. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja nih. Pelan-pelan ya. Sans. Jadi kalau ada istilahnya sekarang itu ya mas ya. Iya, apa tuh? Seperti yang menggambarkan tuh saya ini yes man mas. Yes, man ya. Yes man. Kalau enggak ya yes man lah. People pleaser gitu. Itu benar tuh. People People pleaser. pleaser. Emang yes man Mas sudah ngapain aja? Coba cerita dari awal, Mas. Pada awalnya ya. Dalam rangka merantau ke sini ya mas ya. Saya kan mencari teman juga. Iya. Jadi sekali dapat teman mau diajakin ngapain aja. Ayo, ayo, ayo aja terus. Iya, iya terus. Ya begitu mas, itu pada awalnya. Iya. Cuma lama-kelamaan, kayak di saat saya pengen sendiri kan saya ada waktu buat sendiri juga ya. Iya. Itu saya jadi susah buat nolaknya mas, jadi gara-gara kebiasaan. Itu gimana ya mas kira-kira cara ininya, biar saya juga merasa tenang sendiri. Jadi saya kalau menolak seseorang itu terkadang jadi beban sendiri mas. Emang sebelum-sebelumnya nih, awal-awal kamu di sini nih, Ya, itu kamu ini sambil merokok, ngerasain, oh mas. kamu ngerasainnya gimana? Apa yang kamu rasain? Kalau misalnya kamu terima tawaran orang terus sebelum-sebelum. Jadi saya ceritain dulu mungkin ya. Pada awalnya saya ini kan dari Bogor. Hmm. Lalu saya kesini pada saat 2023 Hmm. kuliah kan. Kebiasaan di sana itu saya main terus setiap hari. Jadi pada saat kesini saya nggak ada teman sama sekali kan. Iya. Ya awalnya jenuh gitu kan. Jenuh sekali rasanya. Hmm. Jadi ya akhirnya selang berapa lama saya dapat teman-teman. Cuma ya itu seperti yang saya ceritain tadi. Mereka ngajakin saya ayo-ayo aja. Tapi pada lama-lama ya capek juga. Kayak lagunya Bernada, lama-lama lelah juga. Oke, udah. Oh, Tapi kira-kira itu seberapa sering itu terjadi? ya kayak pada saat sekarang nih. Kalau masalah kuantitas sering enggaknya gitu ya Mas ya. Iya. Saya juga nggak tahu. Cuma sekarang saya merasa beban aja kalau untuk menolak orang gitu kayak sulit aja. Ya, ya gitu. Sebenarnya itu ada solusinya apa enggak ya? Kalau dalam psikologi itu ada istilahnya apa enggak ya Mas? Membuat kasih solusi sih saya belum bisa ya, karena masalah masih sendiri belum saya dalami, makanya saya ingin mendalami dulu kan. Oh, itu. Nah, Oke. tapi jadi sih sebelum-sebelumnya masnya emang nggak pernah nolak sama sekali. Kalau pada saat saya di Bogor gitu ya, Iya. eh, ya saya melakukan apa yang mau saya lakukan aja Mas. Jadi masnya Saya mau, saya bilang mau, saya bilang enggak. Kalau di sini jadi beda. agak susah gitu. Karena Jadi nyari ada teman. perbedaan, iya. Kalau sekarang udah bukan masa nyari teman lagi, cuma itu jadi suatu kebiasaan aja gitu. Tapi kira-kira teman-teman mas yang ngajak-ngajak gitu terus, masnya ngejalaninnya berteman sama mereka senang gitu nggak? Ya overall senang, Senang ya. senang aja. Cuma di saat saya lagi nggak mau aja gitu kan jadi susah aja. Jadi harus mau gitu. Kira-kira dalam keseharian sini ada yang menjadi berat gitu nggak? Misalnya karena mas itu yes man, ada kocek yang terogoh nggak? Nah itu jelas juga tuh. Jelas ya. Contohnya gini mas, Iya, betul. kayak
saya nggak ada uang nih kan. Saya udah ngitung-ngitung uang nih pas buat makan sekarang sama besok. Misalnya saya baru dikirim lagi duit. Itu diajakin main nih. Terus gue bilang, saya bilang nggak ada duit. Nah, banyak dari teman-teman saya nih seperti kamu juga bilang, nongkrong nggak pakai duit kan, blablabla. Tapi di saat di tempatnya itu, tempat nongkrongnya, saya ngeliat kamu minum saya nggak minum gitu. Ya kan saya pengen juga, jadi plan yang udah saya buat buat makan besok jadi terganggu, Mas. Jadi susah lagi bangun plan dari awal lagi. Gimana ini caranya? Ya bisa makan. Itu paling, Mas. Terus kalau misalnya kamu tolak tawaran orang, kamu ada perasaan bersalah gitu kan? Nah, itu yang saya Itu. bilang tadi kan. Saya jadi merasa sedikit terbebani, jadi takut nanti, aduh, ngomong aneh-aneh nggak ya mereka ya. Jadi seperti itulah. Kamu takut tentang apa yang akan mereka omongin Iya, di circle-mu gitu iya. ya? Apakah kalau saya nggak ada di situ jadi bahan omongan kah? Apa jadi apakah? Gitu, Pak. Oh, jadi kamu intinya kayak terjebak di ya, terjebak antara menjaga perasaan orang lain sama keinginan kamu sendiri. Iya, betul. Tapi kalau misal kamu terjebak gitu, yang kamu pilih apa di antara perasaan orang lain sama keinginanmu sendiri itu biasanya kamu pilih apa? Saya pada awalnya ya biasa untuk memenuhi ekspektasi orang lain dulu, Mas. Cuma lah ya sekarang nih, saya merasa seperti tidak ada kewajiban juga. Jadi saya masih bingung juga sekarang untuk harus bersikap bagaimana. Tapi selama ini kamu udah pernah kayak ada nolak-nolak orang? Makanya saya bilang saya merasa terbebani karena saya mulai nolak-nolak juga ini, Mas. Tapi belum bisa sepenuhnya untuk lepas seperti diri saya yang dulu. Gitu. Menurut kamu, apa yang berubah dari kehidupan kamu setelah kamu kayak menjalani hidup yang seperti ini, menjadi people pleaser, jadi yes man? Ya, saya merasa kebebasan saya tidak sama seperti dulu lagi aja. Emang dulu sebebas apa? Saya dulu bebas nggak ada pikiran apa-apa, Mas. Nggak ada pikiran. Nggak ada plong. Nggak ada pikiran buat mikirin perasaan orang Nggak lain. ada. Saya berlaku seleksi diri saya aja dulu. Cuma sekarang susah. Emang kamu kayak pernah selek gitu sama teman-teman kamu karena masalah gitu? Nggak ada Nggak sih. ada. Cuma Karena kamu mendem terus ya? dengan mabok. Kagak Nggak. Disimpan sendiri. Iya, saya simpan aja sendiri lah. Baru sekarang ini saya cerita. Tapi sampai sekarang aman-aman aja hubungan sama teman. Nah, Aman, karena mereka tidak tahu apa yang dialami. Karena saya juga tidak pernah cerita gitu. kalau misalnya kamu ada chance buat cerita, kamu bakal ngomong apa ke teman-teman? Bang, satu. Oke. Gue mau sendiri. Kamu pernah nggak sih kayak merasa marah sama diri sendiri karena kau punya sifat yang seperti ini gitu? Terkadang iya capek sendiri gitu ya, Mas ya. Kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri gitu. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau gitu. Itu paling sih. Emang di antara pros and cons nih, antara positif dan negatifnya nongkrong dulu itu lebih banyak kan positifnya atau negatifnya? Sama aja sebenarnya mungkin. Kalau menurut saya pribadi sama aja. Cuma kan dengan kesendirian ini ya, Mas, misalkan mungkin saya bisa ngapain itu lebih banyak waktu untuk berpikir sendiri. Refleksi. Iya. Kalau nongkrong terus ya udah saya gitu-gitu aja terus. Tawa-tawa aja, nongkrongnya juga kagak ngapa-ngapain juga kan. Paling, Mas. Emang kamu sebagai yes man nih? Ya. Terus kamu kalau ngajak temanmu, apakah temanmu yes man juga kan?
Enggak juga. Enggak juga. Mereka menjadi diri mereka sendiri. Mereka kalau nggak mau ya bilang nggak mau. Oh, kalau saya enggak, beda gitu. Oh jadi kamu sempat berpikir kok, kamu sempat gak berpikir kok mereka bisa nolak saya? Iya, itu Kok saya nggak sebenarnya bisa menjadi nolak mereka ya? triggernya, Mas. Gitu. Itu emang dari kapan triggernya kayak gitu? Beberapa bulan Beberapa belakangan, no? bulan ya. Terus tiba-tiba itu kayak mendekap di otak kayak kenapa gitu mereka bisa nolak saya, tapi saya nggak bisa nolak mereka gitu. Iya. Tapi menurut kamu ah, orang-orang kayak gitu itu perlu kamu anu nggak? Itu orang yang mau kamu pertahanin nggak di pertemanan gitu? Atau emang itu ya salahnya di kamu aja? Nah, jadi kalau menurut saya ya mereka nggak ada salahnya juga sebenarnya. Ini kesalahan saya aja. Mm-mm. Dari kepribadian saya sendiri yang harus dirubah mungkin. Mm. Dan cara berpikir saya. Hmm, kamu sudah melakukan banyak refleksi ya jadi akhir-akhir ini. Banyak Mas. Terus menurut kamu apa yang kamu lakukan biar kamu kayak lebih nyaman gitu loh bilang tidak? Yang pertama tentu aja pastinya yang paling penting adalah merubah pola pikir saya sendiri. Kayak saya tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi di saat saya bilang enggak, itu tidak apa-apa gitu kan. Tapi apakah sudah pernah melakukan hal itu? Belakangan ini sering sih Mas. Sering ya? Sering. Sering. Apakah kamu mendapat ganjaran seperti temanmu ceng-cengin kamu dari belakang? Kalau dari belakang nggak tahu. Tapi kalau dari depan mungkin ya. Ada kayak gue cut off lu. Oh itu ya? Gitu. Terus didatengin nggak? Kadang datang jadi Mas. Memang agak-agak bangsat teman-teman saya ini. Tapi menurut kamu itu cara kamu nolak itu udah cara yang efektif gak? Apakah itu Begini Mas, kalau saya lagi nggak mau dan saya bilang nggak mau, apakah itu cara yang efektif? Apakah saya harus berbohong untuk itu menjadi efektif? tidak sebenarnya tidak. Apakah kamu butuh saran? Butuh sih Mas, makanya saya ngobrol sama Masnya ini. Menurutnya Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya ya ngomong, ya itu tergantung perspektif orang masing-masing kan. Ya, Mungkin yang saya tangkap kamu itu orangnya tegas gitu. Untuk kalau sekarang kamu tuh kayak udah punya tolak balik gitu kayak, ya, saya nggak bisa kayak gini. Saya harus tegas sama orang. Kalau saya ya, saya tuh karena saya orang Jawa, Jawa itu sangat melekat dengan etika kehalusannya. Jadi pasti saya bakal ngomong, maaf aku nggak bisa sekarang, tapi lain kali mungkin saya bisa gitu. Karena gini, kita sekarang ada di lingkungan yang banyak orang yang menjalani norma kesopanannya. Ya. Mungkin, silahkan. Ya. Mungkin kalau misalnya kamu melakukan hal yang keras, olahan yang keras seperti itu, mungkin kamu akan susah mendapatkan hubungan yang baik dengan orang-orang gitu. Begitu. Ini jadi kan? Ini mau dipanjangin lagi apa mau gue iyain aja nih? Panjangin aja deh. Gini Mas, kalau secara tolakan secara halus ya Mas harus tahu latar belakang teman-teman saya ini. Iya. Mereka nggak mau tahu apa yang sedang kamu hadapi Mas. Iya. Mereka hanya mau tahu kamu harus hadir di sini, nongkrong, tawa-tawa, nggak ada duit nggak masalah. Terus dari sini pulang, udah. Capek. Jadi mereka nggak mau tahu kayak dengan tolakan-tolakan halus itu, loh, kenapa sih nolak? Emang ngapain sih lu? Kayak seperti itu loh. Emang ada apaan sih lu juga diem di kos? Padahal kan itu kan ya terserah saya, hak-hak saya. Itu gimana? Kira-kira apakah masih relevan dengan tolakan halus itu? Iya.
Sebenarnya saya kalau jadi kamu juga pasti saya melakukan hal yang sama Iya gitu. kan? Cuma ini masalah kamu bisa menjaga hati orang atau tidak. Itu udah masalah itu lah, Reza. Karena nggak semua orang bisa menerima hal itu, menerima hal keras itu. Tapi semua orang bisa menerima hal yang halus itu. Gini Mas, Ya, saya balik lagi merasa tidak ada kewajiban untuk menjelaskan apa yang saya alami. Jadi cukup dengan kata-kata tidak ya. atau iya saja. Udah. Cukup sampai situ aja. Tapi sebelum itu kamu ngerasa punya kewajiban untuk nyenangin orang lain gitu. Iya, Iya. ya, ya merasa terbebani dengan kewajiban bahwa saya harus memenuhi ekspektasi dari orang lain gitu. Iya. Ya. Mereka berekspeknya saya ini ayo-ayo terus. Jadinya gimana saya juga? Iya terus. Iya. Capek juga lama-lama tapi. Tapi sebenarnya kamu sudah menemukan jawaban atas masalahmu. Udah sebenarnya sih, Bif. Ya. Cuma bagaimana cara orang lain supaya menerima itu yang mau saya tanyakan. Oh, Mas. yang menerima. Iya, Kalau menerima dan tidak, itu kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan. Jadi balik lagi kamu. Selagi kamu senang menjalani hal itu, selagi kamu tidak keberatan menjalani hal itu, oke gitu. saya mau minta sarannya nih, Mas. Ya. Bagaimana cara mempertahankan prinsip saya ini dengan tetap mempertahankan pertemanan saya juga? Apakah kamu punya punya urgensi untuk mempertahankan pertemanan yang sama sekali tidak menguntungkan dirimu sendiri? Enggak, saya merasa sebenarnya ada keuntungannya juga. Iya. Namanya manusia tetap bersosialisasi Iya. kan. Ya, saya juga mau mempertahankan teman dengan teman-teman saya ini juga. Gitu. Apakah kamu punya urgensi untuk mempertahankan orang yang sifatnya itu sangat tidak bagus, pemaksaan? Apakah kau punya urgensi untuk mempertahankan orang seperti itu? Menurut saya enggak sih. Jadi apa menurut Masnya saya harus mencari teman-teman dengan pemikiran yang sama atau bagaimana? Tidak perlu dengan pemikiran yang sama, karena menurut saya itu pemikiran yang sama itu adalah hal yang sangat-sangat jarang gitu. Karena kita sendiri adalah hidup di lingkungan yang penuh dengan perbedaan. Tapi ini masalah menerima dan tidak menerima. Iya. Itu, Mas. Oke, saya harus bertahan dengan teman-teman yang tidak menerima apa yang menjadi ini saya. Itu balik lagi ke kamu. You know what's best for you, okay? You know what's best for you. Kamu tahu kamu harus ambil jalan yang mana. Oke? Jadi dari obrolan yang dari tadi kita omongin, saya dengar kamu itu ngerasa kalau kamu sudah susah bilang tidak, tapi lambat laun sampai sekarang kamu kayak sudah mulai-mulai mendapat titik terang kalau misalnya ternyata bilang tidak itu tidak seburuk itu. Betul kan? Betul. Dan kamu juga menemukan titik balik bagaimana cara kamu merespon orang-orang yang memaksa kamu dan stop berhenti menjadi yes man gitu. Tapi jadi langkah ke depannya yang akan kamu ambil itu apa kira-kira? Saya ini akan tetap mempertahankan pemikiran saya bahwa saya tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Saya melakukan apa yang mau saya lakukan. Paling gitu. Freedom of speech. Yes. Damn man. Freedom of thinking. Yes. Oke ya. Terima kasih Darren ya. Ya, terima kasih Mas. Sudah cerita hari ini. Keren banget udah mau terbuka sama saya. Mungkin tadi itu bisa langkah kecil yang kamu coba buat bilang tidak dalam situasi sederhana.
Oke, Oke, siap, siap. karena diri sendiri adalah yang paling penting. Stop being a people pleaser, oke? Oke. Oke, terima kasih. Golden.